Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semulakan, masih kembali lagi bersama kita di konten channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang sangat dihormati, diberkahi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah maha ruang yang di depan mata kita ini atau yang meliputi ini itukah Rabbul Izzati? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi apakah maha ruang yang kosong sekosong-kosongnya itu, artinya yang tidak pernah tidak ada itu, yang maha ruang, maha suci, yang meliputi segala sesuatu yang di depan mata kita ini, yang di dalam mata kita ini, yang di atas kepala kita, di bawah kepala kita, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam kita itu, apakah itu Rabbul Izzati? Kalau kita berbicara masalah martabat, keliru kita mengatakan itu adalah Rabbul Izzati. Tapi kalau kita berbicara tentang hakikat sebenarnya, tiada lain maha ruang yang meliputi segala sesuatu ini, zat ini yang bernama Allah itu, nur ilahi itu, nur zat itu, rahasia itu, sir itu, nah, banyak nama kan, tiada lain daripada Rabbul Izzati. Cuma tidak boleh kita mengatakan di dalam ilmu martabat atau kedudukan itu kedudukan Tuhan, itu adalah Tuhan, itu ada Rabbul Izzati. Tuhan di sini kita tidak berbicara pangkat, tapi diri sebenar-benar diri, artinya kunhizat. Jadi kita jangan salah paham, salah arti. Kita sampai kepada Rabbul Izzati, tidak. Artinya pikiran perasaan kita diperjalankan oleh Allah untuk melebur kepada Allah Ta'ala juga. Artinya Allah Ta'ala secara hakikatnya Allah Ta'ala yang meleburkan dirinya, berjuang, berikhtiar, bermujahadah, digerakkan oleh Allah, diperjuangkan oleh Allah untuk melebur kepada zat Allah sampai ke sir rahasia, bukan ke Rabbul Izzati, ke maha ruang saja. Ini itu puncaknya. Tapi diyakini bahwa maha ruang ini tiada lain, tapi bukan, tapi tidak lain, lain tapi tidak lain. Dikatakan iya, ya bisa dibilang tidak. Nah, begitu. Tapi iya, nah, kan bingung kan? Makanya ada perumpamaan itu tadi. Kapas jadi benang. Benang jadi kain. Kain jadi baju, sarung, celana dan lain-lain. Apakah, contoh saja permisalan, apakah benang itu kapas? Apakah pantas? Ini masalah martabat ya, kedudukan. Apakah pantas dikatakan benang itu kapas? Tidak pantas. Tapi benang itu ya kapas. Nah, gitu. Apakah pantas kita mengatakan baju ini adalah kapas? Apakah pantas pohon itu dikatakan adalah biji? Apakah pantas buah mangga dikatakan adalah batang pohon? Apakah pantas busa lautan dikatakan daripada lautan? Pantaskah dalam martabat loh? Kan tidak. Tapi mangga itu secara hakikatnya ya biji, batang itu secara hakikatnya ya biji, daun itu secara hakikatnya ya biji, sarung itu hakikatnya ya kapas, benang itu hakikatnya ya kapas, busa itu hakikatnya ya lautan, air lautan itu. Kan seperti itu. Tapi kalau di dalam martabat jangan dikatakan
Dan itu berbeda lain. Makanya jangan ada yang mencari Tuhan. Loh, berarti sia-sia dong pencarian kita selama ini. Yang dicari itu, yang disuruh cari rahasia Tuhan, nur Tuhan. Sampai situ. Tapi bukan berhenti di situ. Diyakini nur ini tidak ada lain juga dengan Tuhan, karena sudah berbeda kedudukan, tajalli. Tapi jangan katakan, kalau dalam belajar tidak apa-apa, dalam rahasia memang iya kan. Sarung itu adalah kapas, itu orang-orang yang paham. Dan ini pun tidak boleh dijaharkan, kecuali untuk belajar. Ada seseorang pabrik sarung, gitu. Pabrik sarung, pabrik kemeja, pabrik celana. Kemudian ada orang yang baru sekali ingin belajar cara pembuatan sarung. Kemudian dipahamkan oleh si pabrik tadi, pemilik pabrik atau ketua pabrik itu, bahwa sarung ini bahan dasarnya ya kapas. Itu tidak apa-apa. Sarung itu ya kapas, memang kapas, tapi bukan kapas lagi sebutannya, tapi sarung. Kan ini kan sering diulang-ulang supaya kita itu isbatul yakin, tidak berubah-berubah lagi akidah-akidah kita, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Lihat ini istilah ini bingung lagi, lihat istilah ini bingung lagi, karena kita ini baru belajar kebanyakan teori, kebanyakan keilmuan, kebanyakan paham, prakteknya nihil, bahkan prakteknya sedikit. Oh, itu kan urusan Allah Ta'ala, ikhtiar, itu kan kehendak Allah. Ya sudah, memang yang seperti itu. Kalau memang begitu prinsip kalian, saya, ya sudah jadi Jabariyah saja. Berarti tidak ada Allah jadikan ikhtiar dong. Allah itu yang ciptakan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu kudroh iradahnya juga dalam takdirnya. Itu baru ahlul mukasyafah. Ini kan saya bicara sendiri saja, jadi tidak menyinggung ke kanan ke kiri. Kita perbaiki diri. Nah, ini secara syariat ya kita. Jadi seperti itu. Jadi yang ruangan kosong atau maha ruang yang zat maha suci itu bukan Rabbul Izzati secara martabat, tapi tiada lain. Jangan katakan itu Rabbul Izzati, salah, keliru. Jangan katakan meja adalah kayu, salah, pasti disalahkan. Meja ya kayu, pasti salah. Ya ini kapas, pasti salah. Ku bilang salah kok. Karena kamu zohirkan, kita zohirkan di kalam ini, salah, tetap salah. Pokoknya salah. Tidak ada yang salah. Tidak bisa dikatakan. Tidak bisa dikatakan sarung itu ya kapas. Jadi seperti itu. Sama dengan ombak, ya toh, gelombang dan sebagainya. Ya begitu memang kenyataannya, hakikatnya seperti itu. Jadi tidaklah boleh dikatakan. Jadi kedudukan itu memang pantas oleh ulama kita disimpan di 7 martabat itu, rahasia itu, agar kita itu mampu membedakan martabat zat, martabat sifat, martabat asma, martabat af'al dan sebagainya, agar kita itu tidak keliru di dalam akidah. Jadi zat, sifat, asma, af'al tahu kedudukannya, tidak dicampur-campur. Karena semua ada aturan-aturannya, semua ada tertib-tertibnya. Kalau kita hidup tanpa tertib syariat, tanpa tertib thariqah, tanpa tertib hakikat, ma'rifat dan sebagainya, tidak ada tertibnya, tidak ada mazhabnya, tidak ada pembukuan akidahnya. Misal ke sana kemari, comot sana, comot sini, akhirnya berantakan, kita sendiri yang bingung. Baru kita mengatakan kita ini Allah, wah, kita ini Nur Muhammad, bah,
Wah, berarti Allah kamu tidak sempurna. Artinya kamu belum sempurna mentauhidkan Allah, mentauhidkan dirimu kepada tauhid, bertauhid kepada Allah. Kenapa? Kalau kita mengaku kita Nur Muhammad, berarti yang nyawa atau yang batang tubuh, yang jasad ini kah kita? Terus af'al Allah pada batang tubuh itu apa? Nah, kalau kita berkata af'al Allah ini batang tubuh ini kita, berarti tidak sempurna dong zat, sifat, asma, af'al. Nah, itu kan sudah jelas. Zat, sifat, asma, af'al. Allah. Allah. Apa bacanya itu? Awal, akhir, zahir, batin. Kan begitu. Jadi itulah kesempurnaan ulama-ulama terdahulu, sufi-sufi terdahulu dalam merangkai ilmu martabat itu, ya tentunya dengan sirrobbaniyah. Tidak ecek-ecek bikin sendiri dan sebagainya, kesana kesini, tidak. Pakai ilmu ulama terdahulu, sufi-sufi terdahulu, pakai sir ilmu wahbi. Tidak tahu-tahu semedi atau meditasi atau khalwat dapat ilham langsung tulis, tidak seperti itu. Pasti ada referensi juga kepada ulama-ulama terdahulu sampai sahabat. Ada pula yang mengartikan bahwa kita ini Nur Muhammad. Ada pula yang mengatakan kita ini Allah. Secara syariat, ya, yang melihat tuh kita, yang mendengar kita, yang dilihat juga alam semesta. Wujudkah kita? Tidak wujud. Yang wujud itu Allah. Kita ini mumkinul wujud, mungkin wujud sangka-sangka, mumkinul wujud. Jadi itu tadi, wujud itu jangan dikatakan bahwa yang berbentuk, yang bertangan, yang berambut, yang berkulit, yang bertulang, itu bukan wujud. Jadi kalau orang-orang salah paham dengan akidah sifat 20 yang nafsiyah, yang wujud itu mengatakan wujud itu yang bertangan, berkaki, itu paham keliru itu. Paham keliru. Jadi sehingga mengatakan alam semesta itu wujud Allah, ini paham keliru. Alam semesta itu wujud bayangan mazharnya, bukan wujud Allah. Bayangan. Wujud Allah itu ya Nur Muhammad itu. Kemudian Nur Muhammad punya bayangan alam semesta itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau sudah paham di sini apa? Mesrakan. Kemudian sudah isbatul yakin apa? Syahadatnya. Baru prakteknya bagaimana syahadatnya. Setelah bersyahadat, sholatnya bagaimana? Gitu? Kan begitu. Disambi dengan istinjaknya, wuduknya dan sebagainya. Kalau yang penting kalau sudah benar paham ma'rifat ini, sudah benar 2 kalimat syahadat, istinja benar, sholat benar, apa-apa semua benar. Karena kalau tidak benar 2 kalimat syahadat, bagaimana bisa dikatakan benar semuanya? Istinja salah. Orang mengatakan yang paling penting itu istinja, betul. Yang paling penting itu ini bersuci dan sebagainya. Iya betul. Tapi sebelum bersuci, apa kalau tidak ucap 2 kalimat syahadat dulu? Sebelum sholat, apa tidak disempurnakan dulu 2 kalimat syahadat dulu? Nah, kesempurnaan yang rukun Islam yang pertama itu syahadat. Apakah bisa kita bersyahadat, mengakui kesaksian bahwa aku melihat Allah, bukan akunya kita. Rasulullah Nur Muhammad melihat Allah, menyaksikan Allah. Kemudian Allah menyaksikan diri sendiri. Rasulullah dengan Allah itu jangan dikatakan ada 2. Satu wujud tuh, zat dan sifat. Sifat itu yang naik saksi kepada zat, zat menyaksikan sifat. Kan begitu. Nah, satu wujud itu jangan dikatakan sifat ini yang ini, bukan. Nah, itu makanya perlu teori juga, perlu paham, kemudian perlu praktek dan diulang-ulang, sering dimuzakarakan, dibicarakan tiap hari supaya iman tuh, keyakinan tuh naik.
Makanya dikatakan ad-dinun nasiha. Ad-din itu agama itu nasihat. Diulang-ulang terus. Maka hadirin semulakan, itulah tadi tentang pentingnya kita itu mengetahui sedikit, paham tentang martabat. Martabat ya, bukan martabak. Jadi mungkin seperti itu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.